Gini ceritanya guys, Don Luis sama Fabio lagi pisahan nih. Mereka jabat tangan lama banget. Si bos bahkan bilang Fabio udah kayak anaknya sendiri. Fabio nyerahin sebuah disk drive. Waktu ditanya ada sisa apaan lagi, dia mastiin semuanya udah beres, terus mereka pelukan. Begitu Fabio keluar, si bos nggak pakai lama, langsung nyuruh Marco buat ngabisin Fabio. Di mobil, Fabio nonjok dashboard sambil ngomel ke krunya. Ngerasa bego banget udah percaya sama si Don. Orang tua itu ngancem bakal nyerang Fabio dan keluarganya. Dia udah feeling bakal ada kejadian gak enak, jadi dia tahu apa yang bakal datang. Meskipun belum ada apa-apa, dia ngebut pulang ke rumah, nyuruh istri dan anaknya, katalah, buat segera berkemas. Waktu istrinya buru-buru naik ke atas, dia jongkok di depan anaknya, ngasih kartu micro SD sambil bilang kalau itu adalah paspornya, andai terjadi sesuatu sama dia. Dia juga ngasih kartu berisi alamat darurat dan masangin kalung keluarga di lehernya. Anaknya kelihatan takut, dia janjiin semuanya bakal baik-baik aja, asal nurut sama omongannya. Waktu dia masih ngasih instruksi, segerombolan mobil datang dan orang-orang bersenjata turun nyariin Fabio. Dia ngambil senjata api dari tempat persembunyian, ngasih satu ke istrinya, nyium katalah sebagai ucapan selamat tinggal, terus siap-siap menghadapi serangan. Para penyerang datang dengan brutal, nembakin penjaga di depan pintu dan langsung masuk ke dalam. Istrinya lari ke arah tangga dan langsung ditembak jatuh, ambruk tepat di depan mata anaknya. Fabio lari nyamperin, sayangnya dia juga kena beberapa tembakan dan akhirnya meninggal di samping istrinya. Katalah cuma bisa diam kaku ngelihat kedua orang tuanya tewas. Para penyerang mastiin target utama mereka udah tewas. Salah satu dari mereka ngarahin senjata ke si anak. Untungnya Marco ngelarang, bilang kalau dia cuma anak kecil. Marco jongkok di depannya dan ngomong dengan tenang, ngejelasin kalau ayahnya udah ngehianatin Don Luis, orang yang udah ngebesarin dia. Dan inilah akibatnya. Katalah cuma bisa natap dia dengan tatapan kosong. Waktu Marco minta kartu memorinya, dia nggak nolak. Katalah langsung maju dan nusuk dia pakai pisau tersembunyi. Sambil teriak mau bunuh Don Luis, dia langsung lari ke jendela dan mulai kabur lewat atap-atap rumah. Dia manjat dan lari di dinding, sementara anak buah Marco nembak dari belakang. Dia loncat ke atap mobil dan terus bergerak tanpa henti. Mereka semua ngejar. Kartunya sendiri udah aman disimpan di dalam mulutnya. Dia nyelip lewat gang-gang sempit, lompat-lompat antar atap sampai akhirnya jatuh di atas gudang kayu yang rayot dan jebol, bikin dia mendarat di teras rumah seorang kakek. Dia langsung lompat masuk lewat jendela dan terus lari. Salah satu anak buah Marco ngambil motor biar bisa ngejar lebih cepat. Setelah lari nembus pasar makanan yang rame, sementara si pengendara motor terus ngeburu dia. Si pengendara motor itu nyenggol meja dan jatuh, kerusakin dagangan orang dan akhirnya gagal ngejar. Kejadian itu ngasih dia sedikit waktu. Anak buah yang lain makin dekat. Marco hampir aja nyergap dia di tikungan. Setelah berhasil manjat ke sisi gedung dan ngilang lagi ke atap. Perintah dikeluarin supaya jangan nembak dia karena harus ditangkap hidup-hidup. Dia masuk ke sebuah lubang di atap dan sembunyi sampai tim pencari lewat. Setelah keadaan aman, dia turun lagi ke jalanan. Marco dan anak buahnya kembali ngepung dia. Dia ngeliat ada lubang saluran air yang cukup besar. Langsung aja dia masuk dan ngilang ke dalam. Marco yang frustasi nembakin saluran itu. Saluran itu ternyata tembus ke tengah kota Bogota. Dia nggak nunggu lama dan langsung menuju ke kedutaan Amerika. Penjaga di depan ngeliat dia datang dan nanya baik-baik tujuannya. Dia ngasih sebuah kartu kertas kecil. Petugas itu ngajak dia masuk. Setelah ditanya-tanya, dia maksa dirinya buat muntah, ngorek-ngorek muntahannya, dan ngeluarin kartu memori. Dia nyerahin kartu itu sambil bilang kalau itu paspornya. Isi kartu itu bikin si petugas kaget. Mereka langsung bawa dia ke dalam. Dokumen perjalanannya diurus cepat dan dia naik pesawat ke Miami, dikawal sama seorang agen wanita. Sewaktu transit, dia izin ke toilet dan diam-diam kabur. Setelah udah beli tiket bos ke Chicago, lokasi terakhir yang dikasih tahu ayahnya. Dia jalan-jalan di sekitar area itu, sampai ada seorang pria nanya dia lagi nyari apa. Dia ngasih alamatnya. Kebetulan alamat itu punya bos si pria. Di dalam, Emilio lagi sibuk ngehajar orang yang diikat di kursi. Sampai salah satu anak buahnya nyelap dan bilang kalau ada cewek di luar nyariin dia. Awalnya dia nggak peduli sampai dengar nama si cewek. Dia keluar dan ngelihat Catala. Mereka berdua nggak bisa nahan tangis dan langsung pelukan. Pamannya nggak nyangka dia bisa selamat. Sekarang karena dia udah di sini, pamannya janji bakal menjaga dia. Dia bangun di rumah pamannya dan jalan ke rumah makan. Di sana Emilio lagi duduk sama neneknya yang dia
diam-diam naruh piring di depannya. Emilio ngebahas soal anaknya yang udah meninggal. Walaupun dia coba tegar, kesedihannya hampir bikin dia nangis. Dengan tenang dia bilang, semua orang yang bertanggung jawab udah nyusul anaknya. Terus dia ngelihat gambar kecil yang kayaknya dibuat Katala dan nebak kalau dia mau jadi seniman. Katala bilang dia mau jadi pembunuh. Apa pamannya mau ngajarin dia? Tanpa ragu, Emilio setuju. Besoknya Emilio bawa dia ke sekolah terdekat dan nyogok kepala sekolah biar mau nerima Katala. Kepala sekolahnya setuju. Katanya sih karena kasihan dia baru aja kehilangan orang tua. Di saat mereka jalan keluar, Katala berhenti. Dia kesel karena sekolah sama sekali nggak ada hubungannya sama apa yang dia mau. Emilio hilang sabar. Dia ngeluarin pistol dan nembak mobil yang lagi lewat sampai nabrak di depan sekolah. Dia natap Katala tajam dan bilang, narik pelatuk itu bukan bagian yang susah. Yang susah itu gimana caranya tetap hidup setelahnya. Itulah kenapa dia butuh pendidikan. Katala pun akhirnya nerima persyaratannya. 15 tahun kemudian, dua polisi patroli lagi istirahat di mobil saat tiba-tiba ada mobil lain nabrak mereka. Cewek mabuk di belakang setir yang ternyata Katala keluar sambil ketawa-ketawa waktu ditahan. Di kantor polisi, identitasnya beda sama nama aslinya. Dia pura-pura linglung dan lemes, bahkan sampai mau muntah di meja. Akhirnya dia dimasukin ke sel tahanan gitu aja. Malamnya seorang US Marshal nganterin tahanan berisiko tinggi bernama Janiro ke fasilitas itu. Dia ngingetin para petugas buat selalu waspada sebelum pergi. Lewat persis di depan sel tempat Katala pura-pura tidur. Begitu suasana sepi, dia bangun, ngambil gelas plastik dan sendok, terus netesin air ke panel listrik sampai korslet. Dia manjat ke langit-langit, nyelip ngelewatin kipas ventilasi utama sesaat sebelum nyala lagi, dan merangkak di atas blok sel. Dia turun dekat sel Janiro, nunggu penjaganya pergi ke toilet, terus mukul penjaga itu sampai pingsan. Sambil ngerangkul penjaga, dia jalan balik ke sel seolah-olah gak ada apa-apa. Dia masuk dan nembak mati Janiro pakai pistol si petugas, terus naruh pistolnya lagi di tangan penjaga. Suara tembakan bikin semua orang lari datang. Mereka nemuin mayat, senjata, dan si penjaga yang bersumpah kalau dia nggak nembak. Mereka nasen si penjaga, terus nyebar buat nyari pelaku di seluruh kantor polisi. Dia ngelinap ke atap dan hampir ketahuan, untungnya dia sempat sembunyi di belakang ventilasi, masuk lagi ke gedung, dan balik ke selnya tepat waktu. Pas para petugas ngisir area itu, mereka nemuin dia di tempat yang sama, lagi tiduran di ranjang. Paginya, agen Ross datang ke lokasi dan langsung ke kamar mayat. Dia ngeliat ada tanda aneh kayak kebakar di badan korban. Dan itu mubah segalanya, karena simbol itu sama kayak yang ada di kasus-kasus pembunuhan sebelumnya. Di kantor polisi, si cewek mabok lagi diproses buat dibebasin sesuai prosedur. Waktu dia lagi diurus, Ross masuk ke sel tahanan dan ngecek TKP. Dia nggak yakin penembaknya datang dari luar, jadi dia minta seluruh tempat di lockdown. Nggak ada yang boleh masuk atau keluar. Sayangnya, Katala ubah keburu keluar lewat pintu depan tanpa ada yang sadar. Sambil jalan, dia ngelepas sarung tangan lateksnya, ngubah penampilannya, terus ke bilik telepon buat nelpon Emilio dan ngabarin kalau kerjaannya udah beres. Ross kemudian ngobrol sama rekannya, nunjukin foto mayat dengan tanda yang sama. Mereka setuju kalau ini bukan pesan buat penegak hukum. Udah ada 22 korban dalam 4 tahun. Semuanya dengan pola yang sama. Ross nyuruh tanda itu disebarin di semua koran besar. Berharap siapapun yang jadi targetnya ngeliat itu. Sementara itu, Don Luis udah mindahin operasinya ke New Orleans setelah dapet perlindungan dari sebuah agensi AS. Marco nerima Ricard, orang CIA, dan kontak mereka di sana pertemuannya tegang. Agensi itu yakin pembunuhan terakhir ada hubungannya sama kematian Fabio. Dan Ricard bilang ada info sensitif yang bocor, kemungkinan dari orang dalam. Si bos ngebantah. Ricard datang bukan buat debat. Dia ngasih peringatan jelas buat beresin masalah ini dan langsung pergi. Don Luis juga nggak mau kalah. Dia nyalahin Marco karena gagal dalam urusan Fabio dan ngingatin dia jangan sampai gagal buat kedua kalinya. Ross ngumpulin timnya dan ngejelasin situasinya. Motifnya adalah balas dendam. Profil targetnya masih terlalu luas. Dia nambahin daftar tersangka, termasuk semua pengunjung yang ada di kantor polisi beberapa menit sebelum Janiro dihabisi. Semuanya dapat berkas buat diselidikin. Malamnya, Katala lagi santai di apartemen pacarnya, Denny. Mereka tidur bareng. Sebelum Denny bangun, dia udah rapi dan pergi. Dia ketemuan sama Emilio di tempat cuci baju biasa. Di sana Emilio ngasih target baru dan bayarannya. Dia ngingatin buat berhenti nantain korban. Katala nggak peduli. Waktu Emilio ngaku nyesal udah ngelatih dia, Katala langsung motong. Aturan sekarang punya dia. Di kantor polisi, Ross lagi merhatiin sketsa sampai petugas kebersihan nyeletuk kalau dia kenal gambar itu. Katanya itu gambar Catelia, sejenis anggrek Kolombia. Dari situ,
itu. Si agen mulai nyelidikin lebih dalam, ngejar petunjuk yang berhubungan sama bunga itu. Namun dia selalu mentok di data rahasia. Target berikutnya adalah seorang pria kaya yang lagi ngadain pesta pribadi penuh ciwi-ciwi. Setelah nyuruh orang kepercayaannya buat perketat keamanan, dia gabung sama ciwi-ciwi itu. Bantuan keamanan datang cepat. Katalea udah ada di dalam. Dia keluar dari bawah van keamanan dan nyelinap masuk sebelum pintunya dikunci. Dari sana, dia berenang lewat terowongan kaca akuarium hiu. Terus muncul di tengah-tengah pesta. Dia jalan di antara kerumunan, nandain targetnya pakai bunga khasnya. Terus mundur. Targetnya tiba-tiba kebangun, ngerasa ada yang gak beres. Dia keluar dari kamar, nemuin penjaganya udah mati. Terus ngambil 2 pistol mereka dan jalan ke arah akuarium. Disitulah dia ngeliat bunga Catelea, ditaruh khusus buat dia. Waktu dia mau nyium bunga itu, suara Catelea kedengeran. Dia nembak, tapi pistolnya kosong. Panik, dia mulai mohon-mohon. Catelea bilang dia nggak akan dibunuh. Terus dia nembak 2 kali di kaki dan sekali di dada. Ngebiarin dia kehabisan darah di air, sementara hiu-hiu yang nyelesain sisanya. Di saat mayatnya ngambang, dia ninggalin bunga Catelea di sebelahnya. Ross nelpon Richard di CIA buat ngasih update. Dia frustasi karena setiap usahanya buat ngakses file kasus yang berhubungan selalu diblokir. Richard nggak ngasih info apa-apa, cuma nyuruh dia ngajuin keluhan dan nutup telepon. Tahu kalau ini bisa jadi masalah buat dia. Ross nelpon Marco, nuntut supaya masalah ini diberesin sebelum FBI ikut campur. Di lab, para analis lagi nyusir rekaman pengawasan dari malam pembunuhan. Salah satu frame nunjukin ada cewek mabuk di gedung itu. Ross masih ragu seorang cewek bisa ngelakuin hal serapi ini. Catelea sekarang ada di tempat Danny, nungguin dia pulang. Waktu Danny masuk, Catelea langsung nyamperin. Danny ngentiin dia pelan-pelan. Kali ini dia pengen lebih dari sekedar hubungan fisik. Catelea nggak banyak ngomong, cuma bilang kalau dia nggak pernah sarapan dan kadang ngerasa kesepian. Gak banyak, cukup buat Danny. Mereka ciuman. Besok paginya, Danny ngeratin Catelea tidur, terus ngambil fotonya sebelum ngebangunin dia dengan sarapan di tempat tidur. Catelea langsung kaget, tegang, ngerasa udah terlalu lengah. Tanpa ngomong apa-apa, dia ngumpulin barang-barangnya dan langsung pergi. Dia nemuin Emilio di perpustakaan umum. Emilio udah nunggu. Dia nyoba cairkan suasana. Emilio malah ngelempar koran ke arahnya. Artikelnya tentang pembunuhan terakhir. Emilio nyebut dia ceroboh, bilang gak akan ngasih kerjaan lagi kalau dia terus ngelanggar aturan. Pas Emilio pergi, dia teriak nanya berapa banyak korban yang harus jatuh sebelum kematian anak Emilio terbalaskan. Dengan sedih, dia bilang balas dendam gak membuatnya tenang dan berharap Catelea ngerti itu. Dia mutusin hubungan, nyuruh Catelea jangan nelpon atau datang lagi. Dia ngasih foto pernikahan orang tuanya. Akhirnya Catelea pun nangis sendirian. Danny lagi ngobrol sama temennya, cerita tentang cewek yang dia suka, yang datang dan pergi sesuka hati. Dia bahkan nunjukin foto yang dia ambil waktu cewek itu tidur. Dia ngeliat ada yang aneh di luar dan keluar buat ngecek. Kesempatan itu dipakai sama temennya. Dia cepet-cepet ngirim foto itu ke kenalannya di kantor polisi Chicago dan minta buat dicek di sistem. Permintaan itu dituruti. Agen Ross dapat notifikasi. Dia langsung ngirim tim ke kantor polisi itu. Dan setelah mereka dapat fotonya, mereka mulai nyocokin sama profil wajah yang ada. Dan akhirnya mereka dapat petunjuk pasti. Catala nekat datang ke gereja buat nemuin mereka. Neneknya ngizinkan dia masuk dan menenangkannya. Mereka nggak sendirian karena Marco dan anak buahnya udah buntutin mobil mereka dari jauh. Kemudian dia nelpon Danny. Dia bilang kangen. Danny juga bilang hal yang sama, sambil nyeletuk kalau dia lagi liatin foto Catala. Dari situ Catala sadar. Dia ngecek kamera pengawasnya dan ngeliat FBI udah ngepung gedungnya. Foto itu pasti yang jadi petunjuk. Dia ngambil senjata, keluar dari apartemennya, dan langsung ke tempat tetangganya. Dia bikin tetangganya pingsan, manjat ke langit-langit, dan ngambil senjata yang dia sembunyiin di sana. FBI masih di luar, coba dobrak pintu depannya. Catala masang peledak di dinding. Begitu pintunya berhasil didobrak, dia juga ngebom bagiannya, nyamain waktu ledakannya dengan sempurna. Senjatanya dijatuhkan, terus turun lewat poros lift, sampai akhirnya mendarat di garasi. Catala ngerusak kamera CCTV begitu masuk, yang langsung ngalihin perhatian para agen. Sekarang, mereka semuanya garasi. Dia udah keburu kabur lewat sistem ventilasi menuju ke terowongan kereta api. Sementara Ross dan timnya cuma bisa ngejar bayangan. Dia berhasil keluar dan langsung ke rumah pamannya. Tapi rumah itu udah berantakan. Dia ngambil pistolnya dan lari ke kamar neneknya. Nemuin neneknya udah nggak bernyara, tergeletak bersimbah darah. Dia ke kamar Emilio dan nemuin pamannya juga udah tewas di kursinya. Cuma mereka, keluarga yang dia punya, dan sekarang mereka udah pergi. Bikin dia nangis sejadi-jadinya. Ross pulang dan nemuin Catala udah nunggu di dalam. Pistol yang ngarah tepat ke dia. Dia nyuruh Ross duduk. Ross nurut, walaupun dia coba sok berani dengan mengingatkan kalau tempat itu diawasin. Dia ngasih tahu kalau kursi yang didudukin Ross udah dipasangin bom. Terus dia mulai cerita.
Dia cerita tentang Don Luis, gimana papa itu membunuh orang tuanya dan ngubah dia jadi kayak sekarang. Setiap pembunuhan yang dia lakuin itu sebenarnya pesan yang dia harap bisa dipicahin sama FBI dan disampaikan ke atasannya. Tapi mereka kelamaan. Sekarang dia mau nyelesain urusannya dan butuh bantuan Ross buat nyari tahu kenapa CIA ngelindungin Don Luis. Ross ngaku udah coba, setiap kali selalu diblokir. Dia ngancam bakal ngincar keluarga Ross kalau nggak berusaha lebih keras. Dia bilang maaf harus pakai cara ini. Ross nggak buang waktu dan langsung datang ke kantor Richard di CIA nuntut dikasih tahu lokasi Don Luis. Dia bahkan nyebut kalau keluarganya diancam. Richard nanggepinya enteng. Itu bikin Ross marah. Tepat sebelum dia pergi, teleponnya bunyi dan itu dari Katala. Dia nyuruh Ross nyampein pesan, kasih alamatnya atau ditembak. Richard nggak goyah. Dia ngeliat titik laser sniper di badannya dan ketawa. Ngira kaca kantornya anti peluru. Dia nana Katala buat nembak dan waktu ditembak, pelurunya nembus. Kena bingkai foto di rak. Sekarang dia panik dan akhirnya setuju ngasih lokasinya. Setelah Ross janji Katala nggak akan ngejar dia. Begitu dia dapat alamatnya, Katala ngilang lagi. Dia ngumpulin amunisi, terus datang ke kantor kepala surveyor buat ngancem dan minta denah rumah Don Luis. Sementara itu Marco nyiapin anak buahnya buat serangan, ngasih mereka posisi dan jelasin cara kerja Katala. Sebelum anak buahnya nyebar, Katala nembakin RPG langsung ke ruangan tempat mereka kumpul. Ledakannya bikin si bos mental sampai hampir pingsan. Marco nyuruh dia kabur dan nyerahin pertarungan ke mereka. Si bos keras kepala milih buat tinggal. Beberapa anak buahnya coba kabur pakai mobil. Katala ngerobos dinding pakai truk dan nabrak mobil mereka, terus keluar dan nembakin semua orang di dalam. Marco sembunyiin si bos di tempat rahasia, sementara dia dan yang lain maju ngelawan si cewek haus darah. Di saat anak buahnya nyebar buat nyari dia, Katala dengar pergerakan mereka di atas dan langsung nembak nembus lantai kayu, ngebantai satu orang dan maksa yang lain buat sembunyi. Mereka ngebom lantai itu, setelah apinya reda, mereka masuk lewat lubang yang terbentuk buat nyari target mereka. Si bos bahkan nelpon anak buahnya coba mastiin kalau Katala udah mati. Tiba-tiba, si cewek muncul di lantai mereka dan nembak lagi, menjatuhkan beberapa orang sementara Marco dan beberapa orang yang lain sembunyi dari amukannya. Si bos marah banget lihat betapa liciknya Katala. Begitu Katala berhenti nembak, dia dan anak buahnya bales nembak. Maksa Katala buat cari perlindungan. Satu orang tanpa sadar jalan ke arah posisi Katala. Suara kokangan pistol di belakang kepalanya bikin dia merinding sebelum ditembak dari jarak dekat. Anak si bos lari ke bagian lain gedung, munci diri di kamar, dan nyuruh seseorang jaga di pintu buat menghadang. Dia nembak mati penjaga itu dan nemuin Marco lagi nunggu di kamar mandi. Marco langsung ngerebut pistolnya dan mukul dia. Mereka langsung adu jotos. Akhirnya, nggak ada satupun dari mereka yang pegang senjata kecuali handuk yang masih dipegang Cataya. Dia pakai handuk itu buat nangkis serangan dan balas mukul. Sampai akhirnya Marco berhasil megang lehernya dan nahan dia sebentar. Terus dengan gerakan cepat, Cataya ngambil alih kendali, melilitkan handuk ke leher Marco dari belakang dan coba menyekiknya. Marco berhasil ngedorong ke belakang dan lepas. Gak berlangsung lama, dia berhasil nangkis pukulan Marco. Bahkan waktu Marco mau ngambil pistolnya, dia berhasil nepis dan nendang selangkangannya. Marco bangkit dan nyerat dia dari belakang pakai handuk yang sama sampai Cataya mulai kehabisan napas. Insting bertahan hidupnya muncul, dia ngelepas ikat pinggangnya dan ngelakuin hal yang sama ke leher Marco. Dalam posisi saling jerat itu, mereka jatuh nabrak wastafel. Marco bangun duluan dan menyerangnya. Cataya ngambil sikat gigi dan nusuk dia. Waktu Marco narik rambutnya dan maksa dia berdiri, dia ngambil lebih banyak sikat gigi dan nyerang lagi. Walaupun beberapa berhasil dihindari Marco. Marco nabrak dan membantingnya ke dinding. Cataya nggak berhenti dan terus ngerang pakai senjata seadanya itu. Marco ditampar keras sampai jatuh tepat di sebelah pistol. Marco ngambil pistol itu dan membidiknya. Cataya dengan cepat ngelepas komponen pistolnya, bikin magazinnya jatuh, terus pakai bagian atasnya buat nusuk leher Marco. Cataya bertekad buat nyelesain misinya. Dia ngambil telepon dan ngejar si bos yang ternyata udah kabur pakai ban. Dia sampai di pintu keluar, jalannya kehalang sama mobil pengangkut sampah. Tepat saat itu, si bos dapat telepon dari Cataya. Dia mulai sombong tentang kekuasaannya dan bilang kalau nggak bakal tersentuh. Bahkan ngancem bakal menarget dan ngabisin Cataya. Bilang kalau Cataya nggak akan pernah tahu kapan dia datang. Cataya udah ngerencanain semuanya. Dia emang mau si bos ada di dalam van itu. Begitu dia ngomong gitu, si bos noleh dan ngeliat anjing-anjing Cataya udah nungguin perintah. Dan anjing-anjing itu langsung nyerang, nyabik si bos. FBI bawa Denny buat diinterogasi. Dia nggak didakwa, Ross cuma pengen tahu beberapa hal. Denny minta kopi dan waktu si agan keluar, Cataya nelpon ke HP-nya. Mereka ngobrol tentang perasaan mereka satu sama lain. FBI berhasil nyadap telepon itu dan tepat waktu Ross ngambil teleponnya, Cataya langsung mutusin sambungan. Denny dibebasin sementara Cataya terus dalam pelarian.
Bye.